Rudal nuklir Sarmat Rusia ancaman bagi Yellowstone yang ditakuti AS. Pakar militer Rusia Vladimir Solovyov mengklaim rudal balistik antar benua atau ICBM RS-28 Sarmat berhulu ledak nuklir bisa saja menargetkan Yellowstone, gunung berapi raksasa yang paling ditakuti di wilayah Amerika Serikat atau AS. Klaim itu disampaikan menjelang peringatan setahun invasi Rusia ke Ukraina, ketika Amerika Serikat terus memberikan dukungan militer untuk Kiev. Solovyov mengklaim bahwa rudal Sarmat mampu mencapai daratan Amerika Serikat. ICBM RS-28 Sarmat oleh NATO Dynamic Titan II yang merupakan rudal berukuran panjang 35,5 meter untuk membawa banyak hulu ledak nuklir ke target musuh. Senjata menakutkan ini sudah diresmikan, namun belum dikerahkan oleh militer Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato terbarunya mengatakan, rudal raksasa tersebut akan dikerahkan tahun ini. Sarmat adalah senjata khusus yang dapat mengirimkan hulu ledak nuklir dalam jumlah besar sekaligus, kata Solovyov. Tidak mungkin membangun sistem pertahanan yang menyeluruh, yang berarti Amerika Serikat rentan. Itu poin pertamanya, ujarnya, seperti yang dikutip dari Daily Star. Dan poin yang kedua adalah bahwa Sarmat menjadi ancaman bagi fasilitas yang paling ditakuti di wilayah AS, Gunung Berapi Yellowstone. Gunung Berapi Yellowstone yang ditemukan di Pegunungan Rocky di Wyoming, AS, terakhir meletus sekitar 640.000 tahun yang lalu, tetapi masih aktif. Itu telah mengalami 3 letusan super selama 2,1 juta tahun dan dikelilingi oleh mata air panas dan titik panas. Yellowstone Plateau memperlihatkan aliran magma yang ringan dan panas dari gunung berapi di area sekitarnya. Pemerintah AS pernah memperingatkan bahwa jika gunung berapi Yellowstone benar-benar meletus, efeknya diperkirakan akan dirasakan di seluruh dunia, dengan abu yang jatuh ke seluruh dunia dan perubahan jangka pendek pada iklim global yang berdampak pada semua orang. Dua pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa peluncuran ICBM RS-28 Sarmat Rusia telah diketahui oleh Washington sebelumnya melalui saluran yang terkait dengan perjanjian pengurangan senjata strategis atau START baru atau New START. Itu terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato besar kepada warganya yang mencakup pengumuman bahwa Rusia akan berhenti sementara mematuhi perjanjian itu sebagai sarana untuk mengevaluasi lebih lanjut persenjataan nuklir negara-negara NATO. Putin mengatakan Rusia hanya menangguhkan partisipasinya. Sebelum kembali ke diskusi masalah ini, kita harus memahami sendiri apa yang dimiliki negara-negara aliansi Atlantik Utara, seperti Prancis dan Inggris Raya dalam persenjataan strategis mereka, katanya. Pada hari Kamis, Putin mengatakan ICBM RS-28 Sarmat yang dikembangkan pada tahun 2018 akan dikerahkan tahun ini menurut laporan dari Reuters. Kami memberikan perhatian khusus seperti sebelumnya untuk memperkuat triad nuklir, kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada hari Kamis untuk menandai Hari Pembelaan Tanah Air yang dikenal di masa Uni Soviet sebagai Hari Tentara Merah. Tahun ini, peluncur pertama dari sistem misil Sarmat akan ditempatkan dalam tugas tempur, imbuh Putin. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengecam keputusan Rusia menangguhkan kepatuhan dalam perjanjian New START. Pengumuman oleh Rusia bahwa mereka menangguhkan partisipasi dalam New START sangat disayangkan dan tidak bertanggung jawab, kata Blinken di Kedutaan Besar AS di Athena, Yunani. Kami akan mengawasi dengan hati-hati untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan Rusia. Kami tentu saja akan memastikan bahwa bagaimanapun kami berada dalam posisi yang tepat untuk keamanan negara kami sendiri dan sekutu kami, ujarnya. Jika Rusia begitu membanggakan ICBM RS-28 Sarmat, maka AS mengandalkan ICBM Minuteman sebagai misil pembawa hulu ledak nuklir. ICBM RS-28 Sarmat, misil ini diberi nama kode Titan II oleh NATO. Ia dikembangkan oleh JSC Makeyev Design Bureau dan menggantikan R-36 Vukoda yang diberi nama kode Titan oleh NATO. CEO JSC Vladimir Dektiar pada musim panas lalu mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa rudal Sarmat tidak ada tandingannya di dunia. Ia akan meninggalkan silonya dalam kondisi apapun dan memenuhi tugasnya dengan kapasitas 100%, katanya. Rudal itu memiliki panjang 116 kaki, berat 220 ton, dan dilaporkan dapat membawa hingga 15 hulu ledak nuklir ringan sebagai bagian dari MIRV atau Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle. Rincian itu menurut Center for Strategic and International Studies
atau CSIS, lembaga think tank yang berbasis di AS. Misil Titan II diperkirakan memiliki jangkauan antara 6.200 hingga 11.180 mil atau 10.000 hingga 18.000 km. ICBM Minuteman. Sebagai perbandingan, ICBM LGM-30 Minuteman Amerika Serikat memiliki berat sekitar 79.400 pon dan memiliki diameter 5,5 kaki, sekitar 4 kaki lebih kecil dari misil Titan II. ICBM Minuteman dapat menempuh jarak sekitar 8.100 mil atau 13.000 km. Lambang L dalam LGBM adalah menunjukkan Departemen Pertahanan untuk peluncuran silo. Lambang G berarti serangan permukaan, dan M singkatan peluru kendali atau misil. Sedangkan 30 singkatan seri rudal Minuteman. Seri rudal tersebut yang dioperasikan Amerika saat ini adalah Minuteman III. Seorang juru bicara Angkatan Udara AS mengatakan kepada Newsweek bahwa pasukan ICBM saat ini terdiri dari 400 rudal Minuteman III di sayap rudal ke-90 di Pangkalan Angkatan Udara FE, Warren, Wyoming, sayap rudal ke-341 di Pangkalan Angkatan Udara Masto, Montana, dan sayap rudal ke-91 di Pangkalan Angkatan Udara Minot, Dakota Utara. Inventaris pasukan aktif adalah 400, tanpa rudal yang tersedia untuk cadangan atau Garda Nasional Udara. Angka tidak berubah sejak September lalu. Lembaga think tank Federation of American Sessions melaporkan pada tahun 2022 bahwa Putin memiliki 5.977 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya, sedangkan memiliki 5.428 hulu ledak nuklir, dan bersama-sama kedua negara memiliki sekitar 90% hulu ledak nuklir dunia. Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia akan meningkatkan perhatian untuk meningkatkan kekuatan nuklirnya dengan mengerahkan rudal balistik antar benua baru yang tertunda, meluncurkan rudal hipersonik, dan menambahkan kapal selam nuklir baru. Setahun sejak memerintahkan invasi ke Ukraina, Putin telah mengisyaratkan dia siap untuk merubah arsitektur kontrol senjata nuklir, termasuk moratorium uji coba nuklir negara-negara besar, kecuali Barat mundur di Ukraina. Sebelumnya, pada Selasa lalu, Putin berusaha untuk menggarisbawahi tekad Rusia di Ukraina dengan menangguhkan perjanjian kontrol senjata nuklir yang penting, mengumumkan sistem strategis baru telah ditempatkan dalam tugas tempur, dan memperingatkan bahwa Moskow dapat melanjutkan uji coba nuklir. Dalam pidato untuk menandai hari libur membela tanah air yang dikenal di zaman Soviet sebagai Hari Tentara Merah, Putin menyerukan kemenangan Soviet atas Nazi Jerman untuk menyatakan bahwa Rusia membutuhkan angkatan bersenjata yang dimodernisasi guna menjamin kedaulatannya. Seperti sebelumnya, kami akan meningkatkan perhatian untuk memperkuat triad nuklir, kata Putin, merujuk pada rudal nuklir yang berbasis di darat, laut, dan udara dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah seperti dikutip dari Reuters.